Kita simak bersama-sama, mengingat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia saja yang berwibawa dan memiliki kedudukan di masyarakat, kita dengan seksama mendengarkan setiap untayan kata yang dia sampaikan, apalagi ini firman pencipta alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah yang berbahagia yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum wa a'azzakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Di hari yang cerah dan berbahagia ini, kembali kita dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersama-sama kita melewati firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, seraya mendulang faidah dari setiap ayat-ayat tersebut berdasarkan bimbingan para ulama yang memang ahli dalam menafsirkan, menjelaskan maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan tafsir surat apa Bapak dan Ibu? An-Naba ayat ke-6 sampai 16. Kita ambil kurang lebih 10 ayat. Kalau pertemuan sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz barakallahu fi, kita sudah melewati ayat 1 sampai 5. Insyaallah sekarang kita akan lewati ayat 6 sampai 16. Bahkan tadi dibacakan oleh Imam surat An-Naba. Kita mulai dulu. Ada yang mau bersedekah suara? Sedekah suara, bukan sedekah uang ini, sedekah suara. Tidak ada? Baik. Kita bacakan dulu surat An-Naba ayat 6 sampai dengan 16. Kita simak bersama-sama, mengingat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia saja yang berwibawa dan memiliki kedudukan di masyarakat, kita dengan seksama mendengarkan setiap untayan kata yang dia sampaikan, apalagi ini firman pencipta alam semesta ini, firman dari zat yang telah memberikan segala macam kebutuhan yang tidak kita minta ataupun yang kita minta. Maka lebih harusnya kita memperhatikan dan kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Dalam ayat 6 sampai 16 Allah tabaraka wa ta'ala secara umum, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum, ingin memberikan bukti-bukti yang nyata akan kebenaran dari ayat-ayat yang sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelum ini 1 sampai 5 Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat peristiwa yang terjadi di antara orang-orang musyrik Quraisy secara khusus dan orang-orang musyrik pada umumnya yang berada di sekitaran di Jaziratul Arab pada saat itu. Salah satunya adalah mereka saling bertanya-tanya tentang apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka orang-orang Quraisy khususnya dan orang-orang musyrik secara umum saling bertanya satu dengan lainnya. Anin nabail azim. Tentang berita yang besar. Berita tentang jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata mereka pemecah belah umat, pemecah belah qabilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah satu-satunya penyebab keluarga menjadi pecah. Hubungan bapak, ibu, anak menjadi tidak bagus lagi. Semakin merenggang, bahkan terjadi permusuhan di antara mereka. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap orang yang sudah melewati batas lantaran membawa agama yang baru, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal menurut mereka. Kalau nanti manusia sudah dalam keadaan mati dan berkalang tanah, akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ini tidak masuk akal menurut mereka, dan ini menyebabkan sesuatu yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Mereka berselisih paham. Ada yang mengatakan tapi kayaknya nggak mungkin Muhammad ini bohong, bukankah dia al-amin? Tapi sebagian lagi hanya saja memang betul dia al-amin, tetapi kan tidak mungkin kalau orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan lagi. Coba kamu gali lagi kuburan orang-orang yang telah meninggal, habis sudah kulit dan dagingnya dimakan binatang-binatang yang di dalam tanah, tinggal kerangka dan tulang belulang. Ada juga akhirnya beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang inti dari ayat 1 sampai 5, jamaah sekalian yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat ini memberitahukan nanti satu saat akan ada hari kebangkitan. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Untuk membuktikan ini, ayat 6 dan 16 mulai Allah subhanahu wa ta'ala memerinci di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesarannya dan kekuatannya akan terdapat pada ayat-ayat berikut. Jadi ayat 6 sampai 16 ingin membuktikan hari berbangkit itu akan ada dan Allah mampu dengan bukti-bukti di ayat 6 sampai 16. Jadi bagus sekali jamaah sekalian. Yang pertama, Allah mengabarkan sesuatu yang besar, bahwa nanti setelah kematian akan ada kebangkitan. Kemudian ayat-ayat selanjutnya 6 sampai 16 Allah ingin memberikan bukti hari kebangkitan itu terjadi dan Allah mampu. Bukti-buktinya adalah ini dia ayat 6 sampai 16. Seperti halnya kalau boleh kita umpamakan dalam kehidupan sehari-hari manusia,
dia dipertanyakan kehebatannya, kekuatan badannya. Jadi orang itu mempertanyakan, mana katanya Pak Edi itu badannya kuat. Kemudian Pak Edi membuktikan, mengangkat misalnya beban yang tidak bisa diangkat oleh orang lain. Dari sini kan Pak Edi sedang membuktikan bahwa pernyataan dirinya bahwa saya ini kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan langsung diperlihatkan di hadapan orang banyak. Kalau boleh kita umpamakan demikian jamaah sekalian. Kita mulai di mana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Naba ayat 6 ini, alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Alam naj'alil ardo firasyan linnas. Maksudnya, bukankah bumi Allah jadikan seperti kalau kita punya karpet digulung, kemudian kita buka, itu namanya dihamparkan, diluaskan, linnas, untuk manusia, mudhallalatan lahum, dan kami jadikan bumi itu bisa dikendalikan, bisa dikelola dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala oleh manusia, sehingga manusia bisa memanfaatkan bumi ini. Yastaqiruna 'alaiha, bumi ini pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi tempat tinggal. Wa yantafi'una biha, mereka memanfaatkan apa yang ada di sekitar tanah yang ada di bumi untuk bercocok tanam, untuk menyambung hidup, untuk mempertahankan apa yang mereka bisa pertahankan. Inilah bumi yang Allah tundukkan untuk manusia. Bukti yang pertama di ayat ke-6. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Pasak itu semacam tiang. Maksudnya waja'alnal jibala muthabbitatan lil ardi, kami jadikan bumi atau gunung itu kokoh, menancap untuk bumi, falatattaribu bi ahliha, sehingga gunung itu pun tenang, seimbang, dia tidak bergejolak, dia tidak goyang ke sana kemari. Salah satu fungsi gunung, kata para ulama, berdasarkan firman Allah ayat ke-7 surat An-Naba ini, menyeimbangkan dan menenangkan bumi supaya tidak bergejolak ke sana kemari. Bayangkan kalau seandainya tidak ada gunung, maka bumi ini akan bergejolak dan juga akan menghancurkan serta membahayakan kehidupan manusia secara khusus. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya jamaah sekalian, kita memahami bahwa nikmat Allah sangat-sangatlah banyak, bahkan kalau kita mau menghitung, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Tidak mungkin jamaah sekalian. Namun karena memang kita kurang bersyukur, belum lagi kita banyak dosa dan kesalahan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, kata Allah. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan mungkin bisa. Namun karena memang manusia memiliki sifat yang mudah marah, tidak bersyukur kepada Allah, seakan-akan musibah lebih banyak dia terima dibandingkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita mau merenung, sejak Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan malaikat meniupkan ruh ke dalam janin atau dalam tubuh kita yang kala itu bersemayam di dalam rahim ibu, banyak yang kita tidak minta namun Allah berikan untuk keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Sampai sekarang ini jamaah sekalian, betapa banyak hal-hal yang tidak kita minta namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Innal insana li rabbihi lakanud. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Adiyat. Sesungguhnya manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Kanud, ingkar, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, alladhi ya'uddul maso'iba wa yansan ni'ama. Orang yang selalu menghitung-hitung musibah tetapi lupa akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa sih harus saya?
Kenapa enggak orang lain? Ya orang lain juga sama seperti kita. Ya Allah, kenapa harus saya, enggak yang lainnya? Padahal jamaah sekalian, yakinlah seyakin-yakinnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satupun kecuali berdasarkan kemampuan. Artinya pada saat musibah menerpa kehidupan kita, berarti kita mampu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kita banyak dosa dan maksiat, seakan-akan kita ini merasakan luar biasa besar sekali cobaan yang kita rasakan. Kalau boleh jamaah sekalian, musibah dengan nikmat Allah itu kalau boleh kita umpamakan satu kapal layar atau satu kapal pesiar. Tahu kapal pesiar? Berada di hamparan samudra lautan yang begitu luas. Besar, kapal pesiar itu besar. Tetapi dibandingkan dengan samudra lautan yang luasnya luar biasa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dari ujung sampai ujungnya mungkin. Itulah dia nikmat Allah. Sedangkan kapal pesiar ini, itulah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cuma kan kadang kita terbalik, bukan kadang, sering kali terbalik melihat bahwa kapal pesiar itu adalah cobaan, sedangkan kita itu nikmat. Jadi kita membandingkan nikmat yang Allah berikan adalah kita, sedangkan musibah kapal pesiar itu ya sudah tidak akan pernah ketemu. Seakan-akan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, seakan-akan tak pernah kita dengar, tak pernah kita ketahui, tak pernah akan menjadi satu kesan yang berharga dan mendalam dalam jiwa kita. Ini semua karena kita jarang bersyukur kepada Allah dan juga sering berbuat dosa serta lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kembali lagi, wal jibala autada wa ja'alnal jibala muthabbitatan lil ardi. Kami jadikan gunung itu kokoh, tetap dan menancap di dalam bumi. Fala tattaribu bi ahliha, sehingga bumi tidak membahayakan, bergejolak, pokoknya gempa dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan madorot bagi penghuninya, di antara penghuni yaitu manusia. Wa khalaqnakum azwaja. Di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Maksudnya wa khalaqnakum dzukuran wa inatha. Kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan. Liyahsulat tazawuju bainakum, agar ada pernikahan di antara kalian. Dari pernikahan ini wa yakhrujan naslu minkum, sehingga akan muncul nanti keturunan, berkembang biak, banyak anak, kemudian mempertahankan keturunan. Nanti anak cucu ini pun menjadi banyak, sesama mereka saling mengenal, hingga kemudian menjadi satu komunitas. Lalu komunitas ini nanti akan bersama-sama untuk mencapai satu impian. Jadi jamaah sekalian, agama Islam itu mengajarkan keteraturan dan mengajarkan bahwa kerjasama itu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sebuah impian. Islam tidak mengajarkan egois. Kalau mau egois silakan pergi ke hutan sendirian. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki karakter yang berbeda. Dengan karakter yang berbeda ini, janganlah diperuncing perbedaan, tapi carilah kesamaan. Di antaranya adalah kesamaan bahwa di dalam dada kita terukir kalimat apa? La ilaha illallah. Tak peduli beda ras, beda warna kulit, beda bahasa. Yang penting jiwa kita sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita sembah. Berarti dia saudara kita. Seakan-akan dia bagian dari tubuh kita. Mari bersama-sama kita
galang persatuan, sehingga segala yang kita impikan terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Islam agama yang mengajarkan kebersamaan dan melarang egois. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sangat-sangat takjub, sangat terpesona, dan membuat beliau kagum surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 3 ayat saja tapi membuat kagum Imam Syafi'i sampai beliau mengatakan lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran kecuali surat Al-Asr aja, cukup sebenarnya buat manusia. Kenapa demikian? Karena kandungannya yang luar biasa mendalam dan begitu agung. Kendati pun ayatnya relatif sangat-sangat pendek dan termasuk ayat paling pendek di dalam Al-Quranul Karim selain surat An-Nasr dan Al-Ikhlas atau Al-Kautsar. Betul nggak jamaah sekalian? Kenapa kok sampai terkagum-kagum Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Karena surat Al-Asr ini mengandung sebuah kebaikan yang mengakomodir kepentingan pribadi setiap manusia, khususnya orang beriman, dan mengakomodir kepentingan bersama. Mana bukti? Buktinya di ayat terakhir, ayat ketiga surat Al-Asr ini. Kan di mana Allah tabaraka wa ta'ala ketika bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu, sepanjang masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam keadaan merugi. Baik laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya manusia di dunia ini dalam keadaan merugi. Semuanya. Tanpa mengenal pengecualian. Ternyata tetap dikecualikan orang-orang yang keluar dari kerugian dan selamat dari kerugian masa waktu yang dia lewati adalah illalladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. 2 poin pertama ini jamaah sekalian, barakallahu fikum, mengakomodir kepentingan pribadi masing-masing. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajak kita bicara satu persatu. Wahai Yunus, wahai Pak Edi, wahai jamaah, satu persatu seakan-akan. Kalau kamu mau selamat dari kerugian waktu yang kamu lalui, hendaklah kamu beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian 2 poin terakhirnya watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling menasehati di atas kebenaran dan juga sabar, menciptakan amar ma'ruf nahi munkar. 2 poin terakhir ini ingin mengakomodir kepentingan bersama. Tidak bisa kita menutup mata jamaah sekalian, menutup telinga ada kemungkaran, ya sudah biarin saja, dosa-dosanya dia. Tidak bisa. Kalau kemungkaran itu tidak kita pangkas dan kita potong sampai ke akar-akarnya, dia akan berimbas kepada kemungkaran yang lain. Ujung-ujungnya semua akan mendapatkan kemungkaran dan berpotensi melakukan kemungkaran itu tersendiri, termasuk kita yang tidak mau mengingkari pun kemungkinan juga akan melakukan kemungkaran. Ini dia sebab kenapa Bani Israel dari dulu sampai sekarang ini jamaah sekalian dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Nabi Daud alaihi salam. Karena mereka tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tokoh-tokoh agama mereka membiarkan kemungkaran. Bahkan disuap langsung diam. Itulah sebabnya kenapa mereka awalnya memang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat, dijunjung tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini atas bangsa-bangsa yang lain. Apalagi banyak dari mereka para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Betul nggak jamaah? Banyak sekali para nabi dan para rasul dari kalangan Bani Israel. Namun semua itu ternyata lagi-lagi tidak menjadi tolak ukur
kemuliaan akan mereka terus dapatkan. Ini menunjukkan sehebat apapun orang itu memiliki hubungan dengan seorang tokoh, seorang yang mulia, ternyata belum tentu menjadikan dirinya pun mulia. Kalau dia menentang Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak taat dan patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, dari Afrika. Orang melihat aja kurang sedap dan tidak mau. Tetapi Nabi alaihissalatu wassalam sampaikan telah mendengar suara sendalnya sudah ada di surga. Salman Al-Farisi, jauh dari Persia, ternyata lebih Allah pilih mendapatkan hidayah sampai jadi budak jamaah sekalian. Bukan pembantu lagi, budak. Bayangkan kalau budak itu betul-betul luar biasa. Namun mendapatkan kemuliaan dengan bersama Nabi SAW sampai akhir hayatnya Nabi SAW. Dibandingkan Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi SAW. Orang yang paling bahagia kala itu mendengar Aminah, ibunya Nabi SAW, melahirkan seorang anak laki-laki, salah satu yang paling bahagia Abu Lahab. Semua budaknya dimerdekakan. Kemudian menyumbangkan 100 ekor unta. Begitu sayangnya paman kepada keponakan, sebagaimana paman-paman lain kepada keponakannya. Namun ketika Nabi SAW mengikrarkan dirinya sebagai seorang nabi dan rasul, justru orang pertama yang berkata menyakitkan hati adalah Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Kembali lagi jamaah sekalian. Di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Dan hadza laisa 'inda banil insani faqat. Ini bukan hanya berlaku pada manusia saja yang berpasang-pasangan. Bal hattal hayawanat. Bahkan termasuk hewan-hewan juga berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada yang ketiga nggak jamaah sekalian? Nah, tidak ada. Kalau ada yang ketiga memaksakan dirinya itu jamaah sekalian. Seakan-akan kan dia menyatakan bahwa Allah salah menciptakan dia. Kan seakan-akan seperti itu jamaah sekalian. Yang bermasalah adalah dirinya dan lingkungannya yang harus disterilkan. Berarti jamaah sekalian, teman, lingkungan salah satu faktor besar yang akan membentuk pribadi dan masa depan kita. Hati-hati dalam memilih teman. Jangan menggunakan kamus gak enak. Bedakan antara mencari sahabat, mencari teman, dengan bermuamalah, mempergauli semua manusia dengan cara yang baik. Bedakan. Kalau kita mempergauli, bermuamalah dengan seluruh manusia, tak peduli dia miskin, kaya, tua, muda, mukmin, kafir, kita usahakan bermuamalah dengan cara yang baik, jujur, meskipun dia orang kafir. Ketika berniaga jamaah sekalian, jangan ada alasan dan gak boleh kita menggunakan cara-cara culas dan curang, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Jujur. Barangkali dengan kejujuran kita orang ini tertarik untuk masuk agama Islam. Berapa banyak yang seperti itu jamaah sekalian. Kita tunjukkan bahwa agama Islam ini mengajarkan akhlak yang tinggi sekali. Sebagaimana Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Orang Quraisy itu menyakiti hati Nabi sampai puncaknya jamaah sekalian. Bahkan berkonspirasi untuk membunuh Nabi alaihissalam dengan sekumpulan para pemuda dari Quraisy. Yang Allah selamatkan pada malam itu bisa hijrah bersama Abu Bakar. Tempat tidur beliau yang harusnya saat itu adalah Nabi alaihissalam, dan malam itu sudah direncanakan pembunuhan kepada beliau, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan. Nabi cuma berpesan, nanti kembalikan semua barang-barang orang Quraisy ini kepada pemiliknya. Allahu Akbar.
sekalipun mereka musuh, tapi ini barang bukan punya Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kita, jangankan musuh, sahabat kita telan juga jamaah sekalian. Apa bahasanya kalau dalam sehari-hari kita? Menohok dari belakang, senyum di hadapan kita, namun di belakang kita dia menusuk. Uang kita raib diambil dan dibawa kabur, diblokir nomornya. Ini nyata. Namanya Muslim, ada nama Muhammadnya lagi jamaah sekalian. Tapi ya Allah, nasallallahu salama wal afiyah. Wal hasyarat, begitu juga serangga-serangga, wan nabatat, dan tumbuh-tumbuhan, wa ghairiha minal makhluqat, dan semua makhluk berpasang-pasangan karena izin dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan demikian, berpasang-pasangan. Selanjutnya pada ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum qati'an li harakatikum, kami jadikan tidur kalian itu penghenti dari aktivitas kalian. Dengan kata lain, tidur adalah batas akhir dari segala kegiatan dan aktivitas kita. Fatahsulu bihi rahatukum min ta'abi sa'yikum wa a'malikum, sehingga kalian bisa istirahat, bisa melepas lelah dari segala macam aktivitas kalian. Dalam hal ini ada satu tambahan faidah jamaah sekalian dari sumber lain, bahwa tidur itu ada hubungannya dengan ruh pada saat ini. Tidur ada hubungannya dengan ruh. Kita bacakan dulu. Hadza madharun min madhahiril qudratil ilahiyah. Ayat ke-9 ini menjadi salah satu bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fi nafsi, pada jiwa kita. Wa huwa hadzan naum alladzi yulqihi Allahu ala ahadina, yaitu fenomena tidur yang Allah berikan kepada setiap kita. Fayadkhulu fi halatin laysat ka halatil yaqdhah, di mana tidur itu memiliki kondisi yang tidak sama dengan kondisi pada saat kita terjaga. Walaysat aidan ka halatil maut, tetapi juga tidak sama dengan kondisi mati atau kematian. Bal hiya halatun wasitatun, tidur itu keadaan yang berada di tengah-tengah antara terjaga dan juga mati. Tengah-tengahnya tidur. La gina lil insani anha, manusia pasti membutuhkan keadaan yang satu ini, membutuhkan ini. Walau istarsalal insanu fil yaqdhah, kalau seandainya manusia terus beraktivitas jamaah sekalian tanpa henti, la adara bihi dzalika fi badani, pastilah akan memadorotkan dan membahayakan badannya. Ibarat mesin kalau dipakai terus panas kan bisa rusak, betul nggak jamaah sekalian? Itu mesin, ini manusia. La adara bihi dzalika fi badani, kalau seandainya terus kita paksakan badan ini beraktivitas, maka tidak heran ada berita orang selama 24 jam game online tiba-tiba meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik, meninggalnya saat game online. Semoga kita dilindungi dari keadaan seperti ini. Pinginnya kan kita ketika dicabut nyawa ini dalam keadaan baik, membaca Al-Quran misalnya, dalam keadaan sholat, dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan rangkaian ibadah dan kondisi yang Allah cintai terhadap diri kita. Betul nggak jamaah sekalian? Kita berlindung dari kematian yang menyebabkan Allah itu murka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita lanjut. Kalau seandainya manusia terus beraktivitas, pasti akan membahayakan badannya. Fal badanu yahtaj ila rohatin, sebab badan itu membutuhkan istirahat.
wala adara bihi fi nafsi, begitu juga akan membahayakan jiwanya, li'anna nafsa tunhak, sebab jiwa ini akan merasakan letih, wa turhaq, lelah, wala adara bihi fi aqli, begitu juga kalau terus kita beraktivitas tanpa istirahat akan membahayakan akal kita. Akal adanya di mana jemaah? Yang kita tahu akal adanya di kepala ya. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan akal itu di kepala, sebagian lagi berpendapat akal itu adanya di hati. Adanya di hati itu maksudnya jantung. Qalbun yang kita terjemahkan dengan hati, maksudnya itu jantung jamaah. Bukan hati berdasarkan medis. Apa hati? Liver, ya, liver, bukan itu. Makanya jantung, makanya kalau kita gambarkan jantung tuh kayak lope-lope gitu jamaah. Seperti itu. Fa idal aqla la yutiqu idmana tafkir. Karena akal nggak bisa terus berpikir jamaah sekalian. Bisa panas, bisa puyeng, bisa pingsan tuh orang kalau terus berpikir, bisa stres. Falidzalika alqallahu alaina hada nauma. Oleh sebab itulah Allah memberikan tidur buat kita semua. Wa hatta law lam nastad'i, meskipun kita tidak ingin tidur nih jamaah sekalian, kuasanya Allah, kasih sayangnya Allah, seandainya kita pun tidak menginginkan tidur, lattararna ilaihi wa golabana, sudah pasti otomatis kita akan tidur juga. Dan ngantuk akan menguasai kita sehingga kita tertidur. Itu salah satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang namanya lupa itu bisa menjadi nikmat jamaah sekalian. Coba bayangkan kalau nggak ada lupa. Orang dalam keadaan sedih terus karena mengingat kejadian-kejadian yang membuat dia sedih. Allah jadikan lupa sebagai salah satu nikmat supaya kita tidak terus larut dalam kesedihan. Wan naumu akhul maut. Kata penulis di sini, tidur itu saudaranya mati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal, dia berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari ada yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayanamu ahlul jannah, apakah penduduk surga itu tidur wahai Nabi? Faqal, lalu Nabi SAW menjawab, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Wala yamutu ahlul jannah, sedangkan penduduk surga tidak mati. Kesimpulannya penduduk surga tidur apa enggak? Tidak. Karena yang namanya tidur itu akhul maut. Lakinnahu akhuhul asgor, tapi kematian itu saudara kecilnya kematian. Li'annahu duna dzalik, karena bukan kematian sesungguhnya. Contoh salah satu yang mendukung bahwa tidur itu termasuk kematian, firman Allah surat Az-Zumar ayat 42. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus, Allah memegang jiwa-jiwa hina mautiha, ketika matinya, wallati lam tamut, dan juga yang belum mati, fi manamiha, dalam keadaan tidurnya. Ini dia jamaah sekalian. Jadi Allah lah yang memegang jiwa seluruh makhluk termasuk manusia pada saat kematian sesungguhnya dan juga pada saat mereka tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, Allah melepaskan jiwa tersebut pada saat kematian. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepaskan juga jiwa-jiwa yang memang belum mati ke jasadnya masing-masing sampai nanti ajal menjemput. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Inna alaqata ruh bil badan, hubungan roh, tahu roh, arwah. Roh sama arwah bedanya apa jamaah? Nyawa kalau bahasa kita. Apa bedanya roh sama arwah? Roh bentuk tunggal, arwah bentuk jamak. Itu saja bedanya. Tahu bentuk tunggal? Bentuk satunya dalam bahasa Arab ruh atau roh, kalau kita sesuaikan dengan bahasa kita. Bentuk jamaknya roh itu arwah. Itu bedanya. Kalau ada yang bertanya apa bedanya roh sama arwah? Bedanya kalau roh satu, kalau arwah
banyak seperti itu. Sama seperti kita mengucapkan kuburan. Kuburan itu bentuk jamak. Banyak. Kalau satu kubur atau kober, nah itu kita nyebutnya kober ya. Kober itu dari kata kober jamaah. Kobrun. Inna ala kota ruhi bil badan, hubungan roh dengan badan, laisat ala kotan mutawasiyatan. Tidak ada hubungan yang sama. Enggak sama jamaah sekalian, berbeda-beda. Walakin baina ruhi wal badani anwa'un khamsatun minat ta'aluqat. Tetapi hubungan antara roh dengan badan ada 5 jenis hubungan. Nudrikuha bitatabbu'i wal istiqra'. Mari, berikut ini kita akan tahu kelima hubungan antara roh dengan badan. An-naw'ul awal, jenis yang pertama. Alaqatu ruhi bil badani fil marhalatil janiniyah. Hubungan antara roh dengan badan di saat fase kita masih dalam keadaan janin di dalam rahim. Wahia alaqatun dha'ifatun, dan itu hubungan yang sangat-sangat lemah dalam keadaan ila haddin annana la nadhkur hadza ta'alluq, tetapi kita tidak ingat hubungan tersebut. Maksudnya kita enggak ingat pada saat kita itu masih dalam keadaan janin, enggak ada yang ingat. Kemudian an-naw'u tsani, hubungan yang kedua, ta'alluqu ruhi bil badani fi halil yaqdhah. Hubungan roh dengan badan pada saat kita terjaga fit dunya, di dunia ini, wala nahtaju ila wasfihi li annana na'ishuhu, dan ini enggak butuh berpanjang lebar karena sekarang ini kita rasakan roh sama badan kita. Roh inilah yang menggerakkan badan kita, itu mediasinya saja, wasilahnya saja. Kalau roh ini enggak ada ya badan kita enggak akan bergerak dan tidak ada artinya apa-apa. Roh inilah hakikat, unsur inti dari jasad kita. An-naw'u tsalits, hubungan jenis yang ketiga. Ta'alluqu ruhi bil badani fi halin naumi fid dunya. Pada saat kita tidur, fa innaha halun mustaqillatun. Ini keadaan yang berdiri sendiri, berbeda. La tughadiru ruhul jasada mughadaratan tamatan. Ruh, jamaah sekalian, pada saat tidur itu lepas keluar dari badan, tetapi tidak keluar secara sempurna seperti kematian sesungguhnya. Bal laha fihi naw'u ta'alluqin, akan tetapi ruh itu tetap menyertai jasad. Jadi berpisahnya ruh dari jasad pada saat tidur tidak berpisah keseluruhan dan sempurna. Kalau berpisah sempurna ya sudah meninggal dunia namanya. Walidzalika, oleh karena itu najid, kita sering dapatkan annan naima ahyanan, orang yang tidur terkadang yadhar alaihi tabarum, merasakan lelah, merasakan gak enak, bisa babil har, karena mungkin cuacanya yang panas, au bisa babil is'aj, karena gelisah, ma'annahu laisa fi wa'ihi, meskipun orang yang tidur ini gak sadar, tapi kadang merasakan gak enak ketika tidur, bergerak sana sini. Wa yadhhar alaihi atharul bardi, bahkan terkadang orang yang tidur merasakan hawa yang dingin, fayaksha'iru badanuhu, sehingga dia menggigil kedinginan. Itu karena tidur dan nyawanya atau rohnya tidak berpisah secara sempurna serta keseluruhan dari jasadnya. Ini dia keadaan ketika tidur. An-naw'u rabi, jenis yang keempat, ta'alluqu ruhi bil badani fil hayatil barzakhiyah. Jenis yang keempat ini jamaah sekalian, pada saat ada di alam barzakh. Di mana itu? Alam kubur. Alam kubur nama lainnya adalah barzakh. Masing-masing alam gak ada yang bisa menembus. Maka dari itu, keyakinan yang sesungguhnya dan tepat, orang yang meninggal dunia tidak akan pernah lagi bisa hidup. Yang hidup itu jin korin yang selama hidupnya selalu menyertai orang tersebut. Hati-hati jamaah sekalian terhadap tayangan-tayangan TV khususnya, dan juga media-media lain yang mengajarkan akidah-akidah yang kurang tepat seperti ini. Awasi putra-putri kita dari kebanyakan nonton film-film horor seperti itu.
Meskipun film horor ternyata paling laris, kayak kacang goreng aja. Semakin seram, semakin menarik, dan tiketnya cepat habis. Ini ironis jamaah sekalian, ironis sekali, ironis. Ini dia, kembali lagi jenis yang keempat, jenis di alam barzakh. Wa hadhi halatun ajibatun, dan keadaan ini keadaan yang sangat-sangat unik dan kita tidak pernah mengetahui sampai sekarang. Karena perkara gaib, dan yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang terakhir, kelima, wa huwa akmalu anwa'i ta'alluqat. Ini jenis yang paling akhir dan yang paling sempurna, ta'alluqu ruhi bil badani ba'dal ba'thi. Hubungan roh dengan badan setelah dibangkitkan. Imma fil jannah, entah apakah nanti dia ditempatkan di surga, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimasukkan dalam surga. Au finnar, atau di dalam neraka, wal iyadzubillah. Semoga kita dilindungi, dijauhi oleh Allah dari neraka jahanam. Ini hubungan roh dan badan yang terakhir di alam akhirat nanti. Jadi menurut akidah yang benar, orang disiksa di alam kubur dan juga di akhirat, khususnya di alam kubur, jasad dan juga ruh yang merasakan. Itu dia. Kita lanjutkan. Ayat keberapa sekarang? Ayat ke 9 pas 10? Ke 10. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna al-laila ghita'an yataghasyakum sawaduhu. Kami jadikan malam itu penutup yang menutupi dengan warna hitamnya. Wa tughottikum dhulmatuhu, dan kegelapannya menutupi kalian. Kama yughatti thawbu al-badana, sebagaimana pakaian menutupi badan. Supaya kita bisa istirahat. Kalau misalnya banyak warna-warna, kan gak bisa istirahat, seakan-akan demikian. Makanya Allah jadikan malam itu gelap, ditutupi dengan warna hitam dan kegelapannya, sehingga kita bisa istirahat. Yang ke-11, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maksudnya adalah wa ja'alna an-nahara waqtan yatlubu fihi nas. Kami jadikan siang itu waktu untuk mencari nafkah, arzaqahum, wa yas'auna fi masalihihim, dan berusaha untuk menciptakan kebaikan mereka sendiri masing-masing. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Kita tetap harus fokus akhirat, jamaah sekalian. Karena akhirat kampung halaman sejati dan hakiki. Dunia ini ibaratkan tempat singgah sementara saja. Dunia ini hanya untuk bercocok tanam yang nanti hasil panennya kita rasakan di akhirat. Kalau hasil panen kita bagus, insya Allah kita akan meraih keberhasilan. Tapi kalau seandainya tidak baik, maka bagaimana kita harapkan nanti kebaikan di akhirat? Tanpa melupakan tugas kita di dunia. Yang menjadi kepala rumah tangga wajib mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah keutamaan akhirat, namun jangan sampai engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Boleh kita kaya, tetapi janganlah kekayaan itu mengalihkan perhatian akhirat kita. Boleh kita kaya, tapi carilah kekayaan dengan cara yang baik dan halal. Jangan menghalalkan segala cara, karena ini mentalnya orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Ayat yang keberapa sekarang? Ke-12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Wa banaina fawqakum sab'a samawatin. Kami bangun di atas kalian 7 langit fi ghayatil quwwah, dengan sangat kuat, wassalabah dan kokoh, wal ihkam serta tegak.
Salah satu bukti tanda kekuasaan Allah, langit yang ada di atas kita ini tanpa tiang satupun, bisa kokoh, bisa kuat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, wa ja'alna sirajaw wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Siraj itu pelita. Pelita di sini maksudnya apa? Ai wa ja'alna syamsan mudiatan syadidatat tawaqqudi wal idha'ah. Kami jadikan matahari itu bersinar dan menyinari. Jadi siraj di sini pelita yang dimaksud di ayat yang ke-13 adalah matahari. Matahari berfungsi dengan baik dan kita bisa mengambil faidah darinya. Yang ke-14, wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Ai wa anzalna minas sahabil muthqali bil miyahi ma'al mataril munsabba 'alal ardi bitatabu'in wa kathratin. Kami jadikan dari awan yang dipenuhi dengan air, turun air hujan yang begitu banyak dan tercurah di atas bumi ini, sehingga bisa nanti bermanfaat bagi manusia dan yang mendukung kehidupan manusia. Salah satunya Allah firmankan dalam surat An-Naba juga ayat ke-15, linukhrija bihi habba wa nabata. Ai linukhrija bihi, kita artikan dulu, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ai maksudnya linukhrija bihadzal matar, dengan hujan ini kami turunkan anwa al-hubub, air, kemudian tumbuh bermacam-macam biji-bijian, kal qamhi wasyair, seperti gandum, wadzurah, jagung, wal aruz, beras atau padi, wa anwa'an nabatat, dan semua jenis biji-bijian dan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan. Jadi ayat ini umum jamaah sekalian. Ada kan tumbuhan yang beracun? Berarti bermanfaat tidak? Mungkin saja bermanfaat, namun kita belum tahu pemanfaatannya untuk apa. Sama seperti tidak mungkin ada satu penyakit tidak ada obatnya. Tidak mungkin, karena Nabi SAW bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali pasti Allah berikan obatnya juga. Enggak mungkin. Hanya saja kita yang belum menemukan obatnya. Apa salah satu penyakit sampai sekarang yang belum ada obatnya? Apa Ustaz ya? Diabetes. Oh, diabetes belum ada ya? Oh, belum. HIV ya, HIV. Naudzubillah min dzalik. HIV, AIDS dan lain sebagainya. Kalau obat miskin apa? Bekerja. Kerja jamaah sekalian. Nah, saya pernah beli jamu, nggak tahu dia bercanda atau enggak. Pembeli yang lain, Bu, saya beli obat apa Pak? Obat nggak ngantuk, kata ibunya. Ya tidur, obat ngantuk tidur katanya gitu. Ya betul juga sih. Obat ngantuk apa ya? Tidur. Kemudian yang terakhir, wajannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, yang rindang. Maksudnya wa nukhrija bil matar, kami turunkan dan kami keluarkan dengan air hujan itu basatin, kebun-kebun, wahadaiqa, taman-taman, asjaruha katsiratun mujtami'atun, pohon-pohonnya banyak, multaffun ba'duha bi ba'd, yang satu dengan lainnya itu saling berdekatan sehingga rimbun, rindang, likathrotiha, saking banyaknya, wataqarubiha, dan saling berdekatannya, watadakhulu aqsaniha, ranting-rantingnya pun saling bersentuhan satu dengan lainnya sehingga menjadi rimbun dan rindang. Selesai. Yang terakhir jamaah sekalian, faidah pelajaran penting yang kita bisa ambil dari ayat berapa tadi? 6 sampai 16. Yang pertama adalah keimanan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencipta, menurunkan hujan, yang dengan hujan itu tumbuh tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, kemudian silih bergantinya siang dan malam,
untuk aktivitas manusia mengharuskan kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti itu harusnya menjadikan kita tidak berbuat syirik sedikit pun dan sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian pelajaran penting yang kedua adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaannya agar tidak memalingkan hati manusia dan tidak menjadikan mereka ragu sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu kan punya hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini mudah sekali diubah-ubah, di antaranya oleh was-was dari syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ayat-ayat kauniyahnya yang bertebaran di alam semesta ini supaya terus mengembalikan hati manusia yang condong kepada was-was dari syaitan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat lagi akan Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi dari ayat 6 sampai 16 salah satunya. Kemudian pelajaran penting yang ketiga, menyadarkan akal kita yang dangkal ini untuk terus merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah berulang kali. Terus jamaah sekalian, terus, jangan sesekali, apalagi jarang-jarang, terus. Karena bertebaran di muka bumi ini ayat-ayat kekuasaan Allah. Kan ayat itu terbagi dua, ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah itu ya yang kita rasakan, kita lihat, ini namanya kauniyah. Lingkungan sekitar itu namanya kauniyah, kalau boleh kita terjemahkan. Kalau ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang terakhir, membuat kesimpulan atau mendapatkan bukti dengan cara yang mudah sebelum dengan cara yang sulit. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuktikan akan kekuasaan dan kebesarannya Subhanahu wa taala. Tidak perlu jauh-jauh sehingga akal kita tidak bisa meraba-raba. Tetapi langsung Allah berikan bukti yang kita rasakan. Di mana Allah bangun 7 langit yang kokoh. Kita bisa lihat langit meskipun tidak semua 7 lapisan langit. Tapi kita bisa melihat langit tersebut. Kemudian terjadinya perubahan malam dan siang. Adanya laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Allah berikan yang mudah-mudah saja. Kalau sudah bisa, baru kemudian Allah berikan yang agak sulit. Ini salah satu metode di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keimanan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Semoga kita menjadi orang-orang terpilih beriman kepada Allah sampai akhir kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Demikian jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa gitu, apa jasad itu bisa dibangkitkan atau bagaimana gitu ya. Yang pertama tuh. Yang kedua berkaitan dengan tadi gunung itu adalah tonggak-tonggak sebagai penopang daripada bumi ya. Nah, fenomena yang berkembang sekarang kita lihat bahwa banyak gunung-gunung atau banyak hasil-hasil laut, hasil-hasil darat apa dan lainnya yang digali oleh orang-orang yang mungkin itu salah satu hal yang berkembang sekarang. Kita saksikan bahwa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dunia, ada longsor, ada apa dan sebagainya. Manusia harus memanfaatkan hasil bumi dan sebagainya untuk kehidupannya, misalnya mengambil batu dari gunung, mengambil barang-barang tambang dari laut, dari darat, apa dan sebagainya. Ataukah memang karena ada kerakusan dari manusia untuk memanfaatkan hasil bumi? Mungkin itu dua saja, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pada hakikatnya sesuatu yang memang mudah dimasukkan dalam akal dan diterima oleh akal, kesimpulan sederhananya harusnya bisa diterima. Dan Nabi SAW sudah berikan itu. Namun ternyata tidak berhenti sampai di sini. Ada unsur lain yang tidak bisa kita lupakan.
yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun dan serasionalis apapun bukti yang sudah kita sampaikan, kalau hati ini tidak mendapatkan izin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Abu Thalib itu mengakui akan kebenaran risalah keponakannya, mengakui, tetapi dia enggan. Kenapa? Karena enggak enak sama kaumnya. Dia nggak bisa menerima celaan-celaan nanti yang akan dilabeli oleh kaumnya kepada dia. Dianggap dia keluar dari agama nenek moyang dan lain sebagainya. Sehingga lebih baik dia memegang agama nenek moyangnya sampai akhir hayat. Jadi sehebat apapun yang kita berikan dalam bentuk bukti untuk memberikan kebenaran, ternyata kita pun tidak boleh melupakan satu, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa memberikan petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau bisa memberikan hidayah. Tetapi hidayah yang berupa taufik dan juga ilham hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul irsyad, hidayah untuk memberikan rambu-rambu dan penunjuk jalan, semuanya bisa. Bukan hanya para nabi. Ada yang bertanya kepada kita, mohon maaf Pak, jalan menuju tol timur mana ya? Oh Bapak lurus saja, nanti ada belokan pertigaan, Bapak belok kanan, nanti di ujung sana Bapak belok kiri. Itulah pintu tol timur misalnya. Ini namanya kita sedang memberikan hidayatul irsyad, memberikan hidayah berupa jalan. Semua bisa, tetapi hidayah yang bersentuhan dengan hati murni milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terjadi, betul, tidak mungkin ada fenomena kerusakan di sana sini kecuali faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tindakan manusia yang melampaui batas, kerakusan dan semena-mena, perbuatan dosa. Bahkan jamaah sekalian, kadang-kadang Allah kan berkehendak bebas. Fa'alul lima yurid. Dosa yang dilakukan oleh manusia, tapi imbasnya itu bisa seakan-akan gak nyambung. Kalau nyambung, kita bisa menerima. Misalnya adanya penebangan hutan yang liar misalnya, menyebabkan tanah longsor, kan nyambung. Kesalahan karena menebang pohon secara liar, tanpa batas, menyebabkan longsor. Tapi bahkan sering, bukannya kadang, ada dosa, namun ternyata akibat yang ditimbulkan itu bisa tidak nyambung. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, saya merasakan istri saya tidak taat kepada saya, dan hewan tunggangan saya pun tidak mau saya tundukkan. Di rumah pun saya tidak merasakan nyaman lantaran satu dosa yang saya rasakan. Terkadang gak nyambung, namun demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan satu pelajaran buat kita. Jadi kesimpulan yang kedua, betul, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan lantaran ulah tangan manusia. Bisa dosanya yang mirip dengan akibatnya, bisa juga dosa lain tapi akibatnya seperti ini. Dosa nggak sholat misalnya, dosa korupsi misalnya, nggak jujur dalam transaksi jual beli, tapi akibatnya bisa dalam berupa yang lain. Allah maha berkehendak. Allahu a'lam. Bagus sekali. Cukup? Iya. Satu lagi. Tadi Ustaz mengatakan bahwa hidayah hati itu kan hanya Allah gitu ya. Iya. Karena mungkin kita menginginkan agar seorang itu kembali diberikan hidayah oleh Allah, Iya. apa usaha atau ikhtiar kita Iya. yang harus kita lakukan agar orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan sholat kewajiban muslimah. Terus kita nasihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati di atas kebenaran, artinya kebenaran yang memang harus kita sampaikan. Sholat hukumnya wajib, ya kita katakan wajib. Jangan kita katakan sunnah, apalagi haram misalnya, ya wajib. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di atas kesabaran. Salah satu maknanya kita terus bersabar untuk menasihati orang tersebut, disertai dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selebihnya tetap semua hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak kencengnya doa Nabi untuk pamannya Abu Thalib? Sekenceng banget. Tapi kendati pun demikian, Allah lebih tahu mana yang terbaik. Jadi terus kita sabar, nasihati, berdoa. Selebihnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Cukup. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah 16 ayat dari 6 sampai 16 telah kita lewati. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan hasanah ilmu untuk kita dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita terus bisa merenungi tanda-tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mantap kekuatan imannya dan kita diwafatkan di atas husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.